Perkenalkan, nama saya Asmunda Damayanti Putri dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, jurusan Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi menggunakan model Delon dan Emplin. Yang terhormat Pak Demi selaku dosen pengampu mata kuliah SPK. Pokok bahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama, pengenalan Emplin dan Delon, yang kedua adalah komponen Emplin dan Delon, yang ketiga adalah pengukuran keberhasilan sistem informasi Emplin dan Delon, yang keempat adalah aplikasi model Emplin dan Delon, dan yang kelima adalah kesimpulan dan rekomendasi. Untuk pengenalan, definisi Delon dan Emplin. Model Delon dan Emplin adalah sebuah model yang digunakan untuk mengukur kesuksesan dari sistem informasi. Model ini dikenal sebagai model yang sederhana tetapi dianggap cukup valid oleh para peneliti. Model Delon dan Emplin pada tahun 1992 tercipta berdasarkan kajian teoritis dan empiris mengenai sistem informasi yang tercipta oleh para peneliti pada sekitar tahun 1970 dan 1980. Sejarah dan perkembangan model Delon dan Emplin. Pada tahun 1992, model awal Delon dan Emplin mengidentifikasi 6 dimensi utama untuk mengukur kesuksesan sistem informasi. Yang pertama adalah quality system atau sistem quality. Untuk mengukur performa teknis sistem termasuk kemudahan pengguna dan keandalan. Yang kedua adalah kualitas informasi atau information quality. Untuk menilai keakuratan, relevansi, dan kelengkapan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah penggunaan atau use, untuk mengukur sejauh mana sistem digunakan oleh pengguna. Yang keempat adalah kepuasan pengguna, menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem. Yang kelima adalah dampak individual, untuk mengukur efek sistem terhadap kinerja individu. Dan yang keenam adalah dampak organisasi, untuk menilai kontribusi sistem terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengenalan sejarah dan perkembangan model Delon dan Emplin. Pada tahun 2003, revisi model sebagai respon terhadap kritik dan berkembangnya teknologi, Delon dan Emplin merevisi model mereka dengan menambahkan yang pertama adalah kualitas layanan atau service quality untuk mengukur dukungan yang diberikan oleh penyedia layanan TI. Yang kedua adalah manfaat bersih, mengganti dampak individual dan organisasi dengan satu variabel yang mencerminkan manfaat keseluruhan dari sistem. Yang ketiga adalah mengakui hubungan dua arah antara pengguna dan kepuasan pengguna, menunjukkan bahwa keduanya saling mempengaruhi. Berikut adalah komponen model Delon dan Emplin. Komponen model Delon dan Emplin yang pertama adalah kualitas sistem, untuk mengukur performa teknis sistem informasi termasuk kemudahan pengguna, keandalan, fleksibilitas, dan waktu respon. Yang kedua adalah kualitas informasi, menilai kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem seperti keakuratan, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu. Yang ketiga adalah kualitas layanan, menilai kualitas dukungan yang diberikan oleh tim IT atau layanan pendukung lainnya mencakup responsivitas, kepedulian, dan kompetensi dari penyediaan layanan. Dan yang keempat adalah penggunaan sistem, untuk mengukur sejauh mana sistem informasi digunakan oleh pengguna, baik secara sukarela maupun wajib, termasuk frekuensi dan intensitas pengguna. Yang kelima adalah kepuasan pengguna, menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi yang seringkali dipengaruhi oleh kualitas sistem, informasi, dan layanan yang diterima. Yang keenam adalah manfaat bersih, untuk mengukur sistem informasi pada kinerja individu dan organisasi seperti peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan pengembangan keputusan yang lebih baik. Pengukuran keberhasilan sistem informasi. Bagaimana sih model Delon dan Emplin dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi? Dalam mengukur keberhasilan sistem informasi, dengan model Delon dan Emplin dapat terlihat dari kelengkapan komponen. Contohnya adalah pengukuran keberhasilan sistem informasi menggunakan model Delon dan Emplin adalah yang pertama adalah seberapa cepat EML
memuat data pasien, apakah sistem sering error atau tidak. Yang ketiga adalah tampilan antarmuka yang boleh digunakan. Yang kedua adalah kualitas informasi. Yang pertama adalah apakah data pasien lengkap dan akurat, atau informasi diperbarui secara real time, atau format laporan mudah dibaca. Yang ketiga adalah kualitas layanan. Tim IT cepat menanggapi gangguan. Yang kedua adalah ketersediaan pelatihan penggunaan sistem atau helpdesk selalu siap 24/7. Yang keempat adalah penggunaan sistem. Seberapa sering dokter dan perawat menggunakan EMR? Yang kedua adalah niat mereka untuk terus menggunakan sistem dalam waktu jangka panjang. Yang kelima adalah kepuasan penggunaan. Yang pertama adalah survei kepuasan staf medis terhadap sistem. Yang kedua adalah persepsi apakah sistem mengganggu pekerjaan mereka. Yang keenam adalah manfaat bersih. Waktu pelayanan pasien lebih singkat, jumlah kesalahan medis menurun, efisiensi proses administrasi meningkat. Aplikasi model Delon dan mClean. Yang pertama adalah contohnya model Delon dan mClean dapat menilai keberhasilan SIM RS lewat yang pertama adalah kualitas sistem. Sistem harus cepat dan mudah digunakan staf medis. Yang kedua adalah kualitas informasi. Data pasien harus akurat dan lengkap. Yang ketiga adalah kualitas layanan, tersedia bantuan teknis dan pelatihan. Yang keempat adalah penggunaan sistem. Sistem digunakan rutin untuk mencatat dan pelayanan. Yang kelima adalah kepuasan pengguna. Staf merasa terbantu dan nyaman dengan sistem. Yang keenam adalah manfaat bersih. Pelayanan pasien lebih cepat dan efisien. Yang kedua adalah bagaimana model ini dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan sistem informasi. Model ini membantu mengidentifikasi bagian sistem yang lemah, misalnya kualitas informasi kurang baik atau layanan kurang responsif. Dengan memperbaiki aspek tersebut, sistem menjadi lebih mudah digunakan, memuaskan pengguna, dan menghasilkan manfaat nyata seperti efisiensi, waktu kerja, atau peningkatan pendapatan. Kesimpulan dari model Delon dan mClean untuk membantu kita memahami sejauh mana sistem informasi berhasil digunakan dalam suatu organisasi. Model ini menilai dari berbagai sisi, seperti kualitas sistem, informasi, layanan, penggunaan, keputusan pengguna, dan manfaat yang dihasilkan. Keenam aspek ini saling berkaitan dengan memberi gambaran menyeluruh tentang kinerja sistem informasi. Untuk rekomendasinya adalah sebagai rekomendasi, organisasi sebaiknya menggunakan model ini untuk mengevaluasi sistem informasi yang dimiliki. Dengan begitu, kelemahan dapat diidentifikasi lebih cepat dan perbaikan bisa dilakukan secara tepat. Model ini juga berguna sebagai panduan saat merancang atau mengembangkan sistem baru agar hasil sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendukung tujuan organisasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.